selamat siang semua. Kembali lagi bersama saya Nia, psikolog anak. Sudah lama ya kita tidak berbincang-bincang virtual seperti ini. Hari ini saya akan membahas tentang cara menstimulasi perkembangan anak, khususnya pada aspek sosialisasi dan kemandiriannya. Untuk ikut membahas hal ini, saya kembali ditemani oleh salah satu orang tua yang saya undang untuk bergabung. Namanya Pak Roni. Halo Pak Roni, selamat siang. Halo Bu, selamat siang. Halo semuanya, salam kenal, saya Roni. Kalau saya tidak salah, Pak Roni punya buah hati yang usianya saat ini menuju 42 bulan ya Pak? Masih 40 bulan sih Bu. Oh oke Pak, kalau gitu masih sesuai dengan pembahasan kita hari ini. Jadi seperti yang saya tadi sudah katakan di awal, kita akan membahas mengenai stimulasi perkembangan, sosialisasi, dan kemandirian anak agar anak dapat memenuhi indikator perkembangan yang baik ketika berusia 42 bulan nanti. Salah satu indikator perkembangan sosialisasi dan kemandirian yang baik di usia 42 bulan ini adalah anak sudah dapat bermain permainan yang dilakukan bersama orang lain dengan peraturan-peraturan yang harus diikuti seperti permainan petak umpet, ular naga, dan sejenisnya. Bermain sendiri atau boleh didampingi ya Bu? Kalau di usia 42 bulan nanti diharapkannya tanpa pendampingan pun anak sudah dapat mengikuti jalannya permainan dengan baik. Orang tua mendampingi sebagai teman bermain saja. Jadi anak diharapkan bisa ngikutin aturan permainannya ya Bu? Iya, betul sekali Pak. Di mana hal ini sangat terkait dengan perkembangan kemampuan sosialisasinya. Nah, kalau masih seusia anak Bapak atau masih belajar, tentunya sangat baik jika orang tua membantu mengarahkan ketika dibutuhkan. Cara mengembangkan kemampuan ini seperti apa ya Bu? Jika baru-baru ingin mengajarkan anak cara mengikuti instruksi saat bermain bersama, orang tua dapat mengajarkannya dengan instruksi-instruksi sederhana dalam aktivitas sehari-hari seperti contoh berikut. Nalif lagi main apa? Main mobil. Oh, 5 menit lagi ya, soalnya kita mau cari makan. Ya, ini Daddy puter, nanti kalau pasirnya udah habis yang di atas, nanti kita udahan mainnya. Daddy ini mau balapan sama Nalif dulu. Siap? Nanti mulainya dari mana? Dari sini sampai sini ya. Ini Daddy tandain pakai jamnya deh. Pakai jam pasirnya ya. 2, 3. Ya, Malik menang. Wah. Masih? Ayo kita balapan lagi. Daddy pasti menang. Sini, dari sini. Siap, dari sini sampai situ ya. 1, 2, 3. Wah, Malik menang lagi. Malik, itu yang pasir di atasnya udah habis. Berarti saatnya kita pergi makan. Mobilnya diparkirin dulu. Nah, dari permainan sederhana sehari-hari, anak juga bisa dikenalkan dengan aturan, seperti permainan yang dilakukan di video ini. Walaupun aturannya sederhana dan hanya 2, yaitu mulai dari titik yang sejajar dan mulai sesuai instruksi yang diberikan, ini sangat membantu anak untuk belajar mengikuti aturan. Jam pasir ini membantu anak memahami waktu dengan lebih konkret. Kalau di rumah tidak ada jam pasir atau belum bisa membuatnya, orang tua juga bisa berhitung sambil menunjukkan hitungan tangannya, misal sampai 10, sebelum meminta anak menyudahi permainannya. Hal ini akan membantu anak menyiapkan dirinya dan tidak mendadak harus berpisah dengan mainannya, yang akan kemudian membantunya lebih mudah mengikuti aturan untuk berhenti bermain. Jangan lupa untuk melakukannya secara konsisten agar anak paham bahwa aturan itu ada untuk diikuti. Dengan terbiasa mengikuti aturan, anak pun akan lebih mudah menerima untuk mengikuti aturan permainan saat bermain bersama temannya. Lalu orang tua juga bisa mulai mengajarkan permainan dengan instruksi sederhana seperti berikut ini. Malik sayang, sekarang Daddy punya dadu. Nanti kita main dilempar, terus nanti jadi binatang yang ada di sisi paling atas. Daddy contohin ya. 1, 2, 3. Hap. Hah? Daddy jadi kucing. Miau, miau, miau. Sekarang Malik, ayo di sini.
dilempar. Berdiri boleh. Hop. Ayo siap. Berdiri boleh. Berdiri boleh. Siap. Siap, dia lemparnya tinggi. 1, 2, 3. Hah? Itu bukan dilempar. Ya, yuk dilempar. 2, 3. Hop. Ya, jadi kodok-kodok gimana? Di awal, anak mungkin masih banyak yang masih belum dapat memahami instruksi ketika baru mendengarnya. Anak biasanya memperkirakan atau menebak-nebak terlebih dahulu apa yang ia harus lakukan di situasi tertentu. Dengan pendampingan orang tua sambil dicontohkan, perlahan anak akan memahaminya dengan lebih baik. Ayo. Hop. 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 Jadi begitu ya ayah bunda, beberapa cara yang bisa dicoba. Oh, begitu ya Bu. Itu manfaatnya apa ya? Terkait manfaatnya, sebenarnya sangat banyak ya Pak manfaatnya. Di usia ini, bermain merupakan cara belajar yang sangat baik untuk anak. Bermain permainan yang menuntut anak untuk mengikuti aturan dan berinteraksi dengan orang lain ini melatih anak untuk berkomunikasi, menyelesaikan masalah, bernegosiasi, berbagi, melihat dari sudut pandang orang lain, dan juga membiasakan anak untuk mengikuti aturan. Makanya, ketika baru belajar hal ini, mungkin anak masih suka sebal atau marah ketika kalah bermain, atau tidak terima ketika teman bermainnya mendapatkan giliran atau menang. Untuk itu, penting bagi orang tua untuk mendampingi anak saat awal-awal bermain, untuk membantu memberi pengertian dan membantu anak melihat dari perspektif lain dan mengikuti aturan. Oh, iya ya. Jadi masih wajar ya? Betul Pak, tapi kalau sudah berusia 42 bulan nanti diharapkan sudah bisa bermain mengikuti peraturan bersama orang lain dengan baik ya Pak. Kalau belum bisa dan belum ada kemajuan, sebaiknya segera konsultasikan pada ahlinya. Sampai di sini dulu ya pembahasan saya. Sampai jumpa.